Sejak Galbay Uku, HP bunyi sedikit aja rasanya beda. Bukan karena teleponnya, tapi karena kepala udah capek duluan. Ada nomor asing masuk, langsung kepikiran kemana-mana. Mau tidur kepikiran, bangun tidur juga masih kepikiran. Dan yang paling aneh ternyata bukan tagihannya. Yang paling bikin lelah tapi rasa takut yang pelan-pelan tinggal di kepala sendiri. Padahal setelah dijalani, realitanya nggak selalu seburuk yang dibayangin setiap malam. Makanya video ini penting ditonton sampai habis, karena kita bakal bahas kenapa Galbay Uku bisa bikin mental ikut lelah, meski hidup dari luar masih terlihat biasa. Galbay Uku buat sebagian orang mungkin cuma terdengar seperti telat bayar. Tapi buat yang menjalani, situasinya sering lebih rumit dari itu. Karena saat tekanan finansial datang terus-menerus, yang pertama kali terganggu biasanya bukan dompet, tapi rasa tenang di kepala. Orang mulai gampang cemas, sulit santai, dan terlalu sering memikirkan kemungkinan buruk. Ini bukan soal lemah, ini cara otak manusia bereaksi saat terlalu lama hidup dalam tekanan. Awalnya semua terasa biasa, pinjaman cair, masalah yang tadinya mendesak sementara terasa lebih ringan. Dan seperti kebanyakan manusia, saat rasa panik sedikit hilang, otak mulai merasa aman. Tapi hidup nggak berhenti, pengeluaran tetap berjalan, dan waktu terus bergerak mendekati jatuh tempo. Di titik itu, kepala mulai berubah pelan-pelan. Mulai buka HP sambil mikir sendiri, mulai takut sama masa depan yang belum tentu terjadi. Lalu masuk ke fase yang paling bikin mental lelah. Fase awal keterlambatan. Telepon mulai terasa lebih sering. Pesan mulai makin aktif dan perlahan HP berubah jadi sumber kecemasan. Bunyi sedikit langsung bikin dada nggak nyaman. Lihat layar nyala langsung bikin pikiran kemana-mana. Dan di situ banyak orang baru sadar ternyata tekanan mental bisa lebih berat dibanding tagihan sendiri. Karena manusia sebenarnya jarang takut sama kenyataan. Manusia lebih sering takut pada bayangan buruk yang dibuat pikirannya sendiri. Dan saat situasi mulai lebih tenang, ada dampak lain yang berjalan diam-diam, yaitu skor kredit. Saat Galbay Uku tercatat, pengajuan ke pinjol lain biasanya mulai sulit tembus ya. Limit bisa turun, pengajuan bisa lebih sering ditolak. Karena di dunia finansial, kepercayaan adalah hal yang paling mahal. Dan saat riwayat pembayaran terganggu, akses pinjaman biasanya ikut berubah ya. Lalu muncul ketakutan lain, takut kontak kenapa-napa, takut didatangi FC lapangan, dan takut hidup makin kacau. Padahal dalam kasusnya Galbay Uku ya, realita nggak selalu seperti yang dipikirkan setiap malam. Artinya, untuk di Uku ini ketika gagal bayar itu tidak ada FC lapangan. Ya. Selain tidak ada FC lapangan, untuk Galbay Uku dia tidak menyadap kontak yang ada di HP. Aman ya. Efeknya paling Galbay di Uku ini hanya teror aja ya selama 2 minggu. Dan skor kredit akan turun, berefek ke aplikasi lain, akan ringkih ditolak, khususnya pinjol terdaftar di OJK. Karena saat manusia terlalu takut, pikiran mulai kehilangan kemampuan melihat situasi dengan tenang. Dan ketakutan yang terus dipelihara bisa lebih melelahkan dibandingkan masalah itu sendiri. Dan setelah semua fase itu lewat, banyak orang akhirnya sadar satu hal. Yang paling menguras tenaga ternyata bukan galbaynya, tapi hidup terlalu lama dalam rasa takut. Karena saat kepala terus dipenuhi kecemasan, hidup terasa lebih berat dari kenyataannya. Makanya fokus pertama ketika gagal bayar,
seperti di aplikasi Uku, bukan panik, tapi menjaga pikiran tetap jernih. Karena keputusan yang dibuat saat takut biasanya cuma menambah tekanan baru. Kalau kamu lagi ada di fase ini atau galbei Uku, setidaknya jangan biarkan rasa takut mengambil seluruh hidup kamu. Karena badai di kepala kadang lebih melelahkan dibanding badai di dunia nyata. Dan semakin seseorang memahami situasinya dengan tenang, semakin kecil rasa takut itu mengendalikan hidupnya. Kalau mau bahas dunia finansial dan pinjol dengan cara yang lebih realistis, lebih manusiawi, dan lebih tenang, ikuti channel ini.